Baik, kita jumpa lagi pada kuliah kali ini. Kita akan bahas kelanjutan dari kalkulus 2, yaitu apa? Aplikasi-aplikasi integral. Kita akan membagi menjadi 3 bagian, part 1, part 2, dan part 3. Aplikasi-aplikasi integral. Agak banyak nih di part 1 dalam satu kali pertemuan, yang mungkin akan cepat saja ya, supaya dapat semua tercover ini. Kita telah lihat bahwa integral tertentu itu bisa menyatakan luas area di bawah kurva, kan itu pakai jumlah Riemann, di mana kurva itu kita bagi ke dalam beberapa partisi persegi panjang atau beberapa partisi trapesium, ya. Kemarin pakai metode trapesium, integral numeriknya. Jadi sekarang kita mau tengok luas area di antara dua kurva atau lebih, volume benda putar, panjang busur, dan luas permukaan benda putar. Nah, referensi yang kita akan pakai dari sini adalah kalkulus early transcendental karangan James Stewart, kalkulus early transcendental karangan Michael Sullivan, Catherine Miranda, juga nanti ada dari buku apa ini, dari buku-buku lain ya, e-booknya ya. Kita lihat yang pertama. Pertama adalah aplikasi integral untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh dua buah kurva. Ya, kita lihat ini, ada kurva ini. Mungkin boleh kita ambil langsung. Kalau kita ada dua kurva, ya, ada dua kurva, misal ini, kita lihat ini. Nah, dari buku ini ya. Oke. Kita nanti memerlukan apa yang kita katakan arsiran arsiran vertikal dan arsiran horizontal. Ini akan membantu kita mana kira-kira yang akan kita pakai. Misal ini, ya. Ini dari karangan buku kalkulus, karangan Rogowski, ya. Ada kurva, ada area ini, ya kan? Area coklat ini dibatasi oleh kurva F dan kurva G dari X sama dengan A hingga X sama dengan D. Baik F dan G dua-duanya fungsi F atau Fx. Jadi kalau kalian misalnya mau tarik, mengintegralkan F dari A sampai B, sebenarnya kan ke bawah ini. Ya, ini adalah, kalau F diintegralkan artinya area ini. Ini F nih, integral F. Terus kalau kalian integralkan G, hasilnya area yang lebih gelap ini. Ini G kan? Ini saja. Berarti kurva hijau, arsiran hijau dikurang arsiran biru, sisanya adalah arsiran merah ini. Kan itu kan? Artinya dia, daerah area merah ini, area sama dengan integral dari A ke B, kurva atas yaitu Fx ya, dikurang Gx dx. Nah, untuk mudah kita mengingat, kita katakan AB upper curve ya, atau Y top atas dikurang Y bottom ya. Di sini dx, kurva atas kurang kurva bawah. Nah, nanti akan ada dua arsiran yang akan kita gunakan. Dan ini kalau kita mengikuti pita arsiran ini, Bapak buat yang warna putih. Jadi pita ini kalau kita gambarkan putih, kalau dari kiri kanan nih, panahnya, nampak? Ini panah, kita buat panah. Panahnya dari bawah ke atas. Artinya bermula dari kurva G, start panahnya dan berakhir ujungnya di kurva F. Ini kita katakan area dengan arsiran vertikal ya. Lihat ya. Kalau vertikal urutan integralnya apa? Dx. Nah, ya. Ini adalah area dengan arsiran
arsiran vertikal. Kedua, apakah ada area lain yang bisa kita dekati lebih nyaman tapi tidak menggunakan arsiran vertikal, tetapi kita memilih arsiran horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, kita lihat di sini yang kedua, luas area dengan arsiran horizontal. Nah, ini yang kedua. Luas area dengan arsiran horizontal. Bukan vertikal ya, pakai horizontal atau strip kitanya horizontal. Kalau pakai arsiran horizontal, fungsinya kalian lihat ini fungsinya X sama dengan FY. Fungsinya bukan YFX, tapi X sama dengan fungsi Y. Atau X sama dengan GY. Manalah itu. Ya, dalam X sama dengan. Nah, untuk arsiran horizontal, pengintegralannya, urutan integralnya tidak dx, tapi dy. Ya, dy. Berarti, kalau kita tengok dengan arsiran horizontal, nih Bapak buat arsiran dari paling bawah, nih, panah merah, kiri ke kanan. Semua bermula dari kurva apa? H, yang kiri, dan berakhir panahnya ini di kurva G yang kanan. Nah, ini. Jadi anak panah ini startnya dari satu kurva yang sama dan berakhir di kurva yang lain. Jadi ini kita akan katakan area dengan arsiran horizontal adalah integral dari apa ini? Kurva kanan, bukan kurva kiri, yaitu G Y dikurang HY, di sini D-nya DY. Karena dia DY, batas bawah dan batas atas itu bukan variabel X, tetapi dari, katakanlah di sini, Y1 hingga Y2. Y1-nya C, Y2-nya dalam hal ini D. Mata kalian melihat domainnya bergerak dari sini nih. Ngerti? Ini di sini apa? Ini adalah DY atau delta Y-nya. Paham ya? Sudah. Supaya mudah kita mengingat, maka itu kita kasih pengingat yang mudah, kurva kanan kurang kurva kiri. Oke, mari kita hitung ya. Jadi untuk mudah ingat, area sama dengan, katakanlah CD ya, CD. Di sini apa? Right curve ya, kurva kanan dikurang left curve. D-nya DY. Ingat ya, kurva kanan kurang kurva kiri. Oke. Kenapa kadang-kadang ini lebih nyaman pakai arsiran horizontal dan arsiran vertikal? Kita akan lihat dalam contoh yang ada di sini. Contoh Bapak ambil dari slide ini aja. Nah, ini misalnya kalian ada kurva kayak begini nih. Ini kurvanya nih. Copy ya. Kita ambil kurva ini. Nih. Tengok. Nah, ini pitanya pita apa? Pita arsirannya horizontal. Kalau kalian memaksa ambil arsiran vertikal, ya, coba mana lebih baik? Ya, lebih nyaman mana? Kan itu lebih nyaman arsiran vertikal atau horizontal. Untuk kita ambil arsiran vertikal, ya, kalau kita pakai arsiran vertikal ini begini kan? Oh, vertikal atas bawah dong. Sini dari paling kiri. Tengok panahnya deh. Kurva itu bermula dari apa sampai apa?
Dari kurva yang ini, persamaannya apa nih? Y kuadrat, X sama dengan Y kuadrat, dan berakhir di mana? X sama dengan Y kuadrat juga, ya kan? Tapi mungkin nih kalau kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan akar apa? X atau plus minus akar X. Berarti di sini min akar X, ya kan? Bagian bawah ini. Sehingga di sini apa? Plus akar X, kan gitu. Nah, tapi masalahnya dia hanya bermula dari 0 sampai 1. Dari kurva itu ke dirinya sendiri. Bayangkan kalau kalian ada berjalan di satu dinding, dinding ini kalian membatasi dari sini ke sini, kalian bergerak dari dinding itu ke dinding itu lagi kan? Dinding yang sama kan? Kan ada dinding melengkung. Kalian jalan lurus, ya dinding itu juga. Nah, sekarang, tetapi dari sini, dari 1 ke 4, dia bermula dari kurva apa? Yang biru, yaitu X sama dengan Y kuadrat hingga X sama dengan yang ini tadi. A, 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 A. Ini X sama dengan Y tambah 2 dan X sama dengan Y kuadrat. Berarti luas ini harus kalian bagi menjadi 2. Pertama yaitu yang luas A. Ini luas A ditambah luas B. Jadi luasnya itu diperoleh dengan A tambah B. Dan A itu integral dari batas bawah kurva ini. Kurva bawah, kurva atas kurang kurva bawah. Kurva atas berarti kalau kita pakai fx berarti ini akar apa? Kan ribet kan? Nah, nanti ditambah lagi dengan yang B. Jadi pilihan arsiran horizontal tidak memberi kalian kenyamanan. Coba kita tengok arsiran vertikal. Kalau kita selesaikan luas area ini dengan menggunakan ini tadi arsiran vertikal, sorry. Kalau kita selesaikan dengan arsiran horizontal, ini horizontal, tengok, semua bermula dari satu kurva tidak? Iya kan? Kurva apa nih? Nah ini yang melengkung ini parabola dan berakhir di kurva biru yaitu garis lurus. Berarti lebih nyaman dengan arsiran. Coba kalian hitung, silakan semuanya. Horizontal. Ingat, horizontal urutan integralnya apa? DY. Jadi area sama dengan integral kurva kanannya apa? Y tambah 2. Y tambah 2 dikurang kurva kirinya X sama dengan Y kuadrat. D-nya D-nya nanti biasakan kurungin ya. Batasnya tengok matanya bukan sumbu X tapi sumbu Y dari sini ke sini. Kenapa tidak semua? Karena ini potongan paling bawah, ini potongan paling atas. Berarti dari berapa ini? Min 1 sampai 2. Maka integral kalian negatif 1, 2. Bapak nggak usah hitung karena ini ya. Pakai Wolfram bisa. Karena ini bentuk basic, betul? Maka hasilnya bisa ya. Gampang. Ya kan? Tinggal integralin, masukin. Kan nggak lebih susah daripada yang tadi. Nah, itu contoh kita menggunakan arsiran horizontal lebih menguntungkan. Ya. Nah, terus kalau ini, mana lebih nyaman? Contoh satu lagi, kita ambil yang ini. Nih. Tengok. Nih, tadi, bentar ya, nanti dikasih aja slide-nya. Pertama, 4, akar 4 kurang X, akar 4 dikurang 4X. Ini equation-nya Y sama dengan akar 4 dikurang X. Yang ini Y sama dengan akar 4 dikurang. Nah, mana yang lebih nyaman arsirannya? Kalau kita mau menghitung luas area, katakanlah yang kuning ini. Nih, di antara dua kurva ini ya. Silakan. Vertikal atau horizontal? Bukan vertikal kan? Karena vertikal itu ada masalahnya. Dari sini ke sini dia bermula dari kurva ini dan berakhir di kurva yang atas. Tetapi dari sini sejak 1
Ini bermula dari kurva apa ini? Y sama dengan apa? Sumber X adalah Y sama dengan 0. Ya kan? Dan berakhir di Y sama dengan 4 akar 4 kurang X. Berarti kalian harus membelahnya menjadi 2 A dan B. Kan 2 kali integral. Kalau ruas A integral sendiri, ruas B integral sendiri. Batasnya juga sendiri-sendiri. Jadi tidak enak. Jadi kita pakai arsiran horizontal. Karena ini sekali kerja langsung selesai. Coba sekarang semuanya kalian hitung. Silakan nah ini. Kalau pakai arsiran horizontal, dari kiri ke kanan kan, dari semua seragam dari kurva kita. Nah, jadi kalau gitu berapa? Ada yang mau maju? Silakan. Papan tulis area sama dengan integral kurva apa ini? Kiri kanan dikurang kurva kiri. Oke. Ini sudah harus X sama dengan ini jadi apa? Kuadratin ya. Ayo kerjain. Siapa maju? Siapa maju? Waktu. Oke. Nampak kalian ya. Kalian terlihat di kesilauan. Saya juga siapa maju nih? Siapa bang? Ini enggak? Siapa nih? Si sebelahnya siapa? Helga. Maju ya. Itu enggak itu. Kita lihat gimana. Tentu kurva kanan ini bukan dalam kalian nggak bisa tulis karena di sini D-nya apa? DY. Jadi kalian nggak usah tulis, nggak boleh tulis kurva kanan apa? Ntar salah. Dia harus dalam Y, fungsi Y. Karena kan DY. Ya, berarti mesti ubah dulu lah ini. Di kuadratin ya, hilangkan akarnya. Jadi berapa? 4 kurang X sama dengan berarti X sama dengan benar? Kan pindah luas saja. Ini pindah kanan positif, ini negatif ya. Berarti kurva kanannya right curve-nya adalah sama dengan berapa? 4 kurang kurva kirinya ini kan kuadratin berarti Y kuadrat sama dengan 4 kurang 4X. Lalu 4X sama dengan 4 dikurang Y kuadrat. Lalu bagi 4X sama dengan 1 dikurang 1/4 Y kuadrat. Berarti jangan lupa kurung. 1 dikurang D-nya. Batasnya karena DY, batasnya bergerak dalam sumbu Y ini. Dari sini ke berapa nih? 0 sampai 2. 0,2. Jadi integral ini bergerak dari 0 ke 2. Nah, tentu ini bukan integral yang payah. 4 tambah 1. 4 kurang 1 berapa? 3 ya? Ya, ini aja. Min Y kuadrat plus. Jadi min Y plus 0,5 Y kuadrat. Berarti berapa? Min 3/4 ya? 0,75 kan? Y pangkat 2 DY 0,2. Hasilnya berapa? Nah, ini tidak susah. Ini integral dasar, basic, standar. Coba kita hitung pakai Wolfram ya. Sebentar.
4. Jadi hasil integralnya dengan wolfram 4. Ya, oke. Seperti itu. Apakah kita bisa tengok lain lagi? Coba kita tengok. Ini deh. Manakala kita punya kurva yang saling bercrossing, ya. Jadi area of crossing curves saling silang ya, saling membalap gitu ya. Jadi gimana nih? Area of crossing curve. Tentunya area A dan area B. Kalian pilih arsiran horizontal atau vertikal? Kayaknya lu nggak bisa lah arsiran horizontal ya. Pakai apa? Vertikal. Atas, bawah. Jadi areanya kita sama-sama tahu A tambah B. Tapi yang A, integralnya batas atasnya apa nih? 1 kurang X, batas bawahnya 3X kuadrat X. Mulai dari 0 sampai di sini berapa? 0,5 ya. Nah, yang B dari 0,5 ke 1, kurva atasnya dikurang, ini jangan lupa, jangan begini. Ini jadi berapa? Plus. Karena kita buka kurung kan. Ya. Ini berapa? Berapa? Oh ya, 1 kurang X. Jadi tambah dia kan. Yang atas oh iya, sorry, aduh. Ini karena ngantuk. Ya, saya hitung lagi ya. Ya. Sekarang, sekarang ini. Coba satu, kalian lihat di sini. Nah, yang ini mana lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan itu ya, yaitu kalau kita pakai arsiran vertikal atau horizontal, walaupun dua-duanya mudah, tapi bisa saja dua-duanya itu memberi cara pengintegralan yang satu lebih mudah, yang satu lebih sulit. Kalau parsial kan nggak enak, integral parsial yang UDP itu kan lebih nggak enak. Kalian pakai arsiran vertikal atau horizontal? Coba dua-duanya, silakan. Kalau dua-duanya dicoba, kalian mau pakai arsiran apa ini? Horizontal, silakan dicoba. Ada mau maju? Kita dua orang maju ya? Bisa nih. Dengan arsiran vertikal di sini dengan arsiran horizontal. Silakan dibuat. Gimana tuh? Kalau nggak pakai horizontal, nih, ini gini ya. Kalian harus ubah jadi X sama dengan. Ini udah kebetulan enak. Y sama dengan ln X jadinya X sama dengan Y pakai Y. Jelas ya? Putarin logaritma aja. Berarti ini kembali, kalau horizontal kan kurva kanan kurang kurva kiri. Ini X sama dengan apa? X sama dengan E. Dikurang. Enggak, ini kanannya. Kirinya E pangkat Y. Batasnya dimulai dari apa? 0 dan 1. 1 ya. Nah, terus kalau ini areanya berapa? Kalian pakai arsiran, sekarang pakai arsiran ini. Ini deh. Nah ini.
Ini vertikal ya. Nih, kalau vertikal nih dari bawah ke atas. Area sama dengan kurva atas dikurang kurva bawah. Kurva atas Y sama dengan apa? Kurva bawahnya Y sama dengan ini nggak usah itu lagi ya. Kan Y, ini X adalah Y sama dengan 0. Di sini D-nya X. Karena kita menggunakan arsiran horizontal, maka domainnya kalian tengok di sini, kiri kanan. Start dari berapa bawahnya? 1 ya. Atasnya apa? Nah, 1 sampai E. Berapa integral E ini? Terhadap E ya. Berapa integral E? Bahkan. Bisa masuk Pak. Maju. Ini dia. Siapa? Si. Coba, apa sih ya? Maju. Beran nggak pandai nih gitu. Jadi ikon apa? Bapak perlu yang satu gitu. Dulu di sini. Ini gini ya. Siapa mau yang pakai arsiran horizontal? Tolong dong, satu orang. Yuk, biar dapat dua-duanya. Arsiran pakai arsiran. Oh, arsiran hitung horizontal ya. Yang vertikal siapa? Ayo. Walaupun dua-duanya agak mudah, mana lebih mudah? Vertikal atau horizontal? Kalau vertikal, integral ln X apa? Ln X, integralnya apa? Mesti pakai parsil kan? Integral parsil U dt ya? Nggak nyaman. Ya. Itu integral yang ditulis Basir nih. Jawabannya apa? Nih. Oh, jawabannya. Satu, betul. Satu. Integral E berapa? E dy. Y. Karena E-nya konstan ya, bukan variabel. Ya, integral 2 dx 2x. E itu kan 2,718. Betul integralnya. E kali 0. Ya, betul. Ya, E kurang 1. Betul. Jawabannya 1. Tapi kalau kalian menggunakan arsiran vertikal, integral ln x itu membutuhkan UdV. Kan itu? Di sisi yang horizontal, kalian cuma tinggalkan fungsi E pangkat yang mudah. Di kanan, fungsinya ln, lebih susah. Karena parsil, ya kan? Jadi, lebih nyaman pakai arsiran horizontal. Gitu. Jadi, tipikalnya sama, cuma bentuk integral yang dihasilkan itu
mudah yang mana? Clear ya? Nah, ini sekarang ada beberapa soal. Coba kita tinggal sebutkan saja. Sebut aja. Nomor 21 ini. Fungsinya apa? Cos dan min sin. Apa yang kalian pikir? Arsiran apa yang bagus? Vertikal. Karena horizontal di sini bermula dari kurva biru dan berakhir di kurva biru. Dari diri dia ke diri dia lagi. Di sini dari kurva yang lain ke kurva yang, jadi ada dua integral, bahkan tiga, betul? Kalau kita lihat kalau kita pakai horizontal, di sini ada batas pertama, batas pertama, ini batas yang kedua. Ini otomatis A, ini B, C, tiga integral. Tapi kalau vertikal hanya satu integral. Nomor dua, bisa dua-duanya ya. Bisa horizontal, bisa vertikal. Tinggal integralnya lebih nyaman mana. Nah ini 23. Jangan vertikal, horizontal. Karena satu kali panah aja. Semuanya bermula dari garis lurus dan berakhir di kurva lengkung ini ya. Nih, DY pakai DY. Kalau ini bisa nggak horizontal? Bisa. Kalau kalian mau buat ini jadi horizontal, berarti X berubah jadi X sama dengan 4 per Y dikurang 2. Ya kan? 4 per Y kurang 2. Apakah integral yang menggunakan 4 per X plus 2 lebih mudah? Atau lebih mudah menggunakan integral 4 per Y dikurang 2? Itu tergantung kalian lah. Bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, clear ya? Nah, kadang kalau suatu kurva, semuanya berada di bawah sumbu X, berarti kurva itu kurva negatif, betul? Karena di bawah sumbu X, jadi fx-nya kurang dari 0. Kalau kalian integralin, sebenarnya ini pakai arsiran vertikal tentunya ya. Berarti kurva atas kurang kurva bawah. Apa kurva atas kalian? Y sama dengan apa? Y atas dikurang Y bawah. Y atasnya apa? Ini kan? Ini apa? Sumbu X adalah Y sama dengan berarti 0 dikurang bawahnya yaitu fx dx. Jadi kalau begitu boleh min keluar fx dx. Nah, dengan cara ini dia akan dipertahankan sehingga hasil integralnya akan menjadi bilangan yang positif. Tapi kalau kalian integral langsung ini tanpa diminuskan nih, maka hasilnya jadi apa? Negatif. Nah, Bapak rasa part yang ini cukup ya? Sudah cukup. Oke. Ada pertanyaan? Jadi, kalau demikian, ini kita anggap sudah clear ya, selesai. Ini mudah, ini juga mudah. Nah, coba tengok ini. Kalau ini, gambar ini, titik potongnya gimana? Silakan. Untuk mengintegralkan, kalian memerlukan apa? Titik potong, ya kan? Bagaimana titik potong itu diperoleh? Samain ya, Y sama dengan berapa nilai di sini? Berapa X yang di sini? Berapa sini X-nya? Nah, ini berapa X-nya? X2-nya. Berarti kan disamakan kan Y dengan Y-nya ya. Jadi kalau itu setengah X sama dengan, benar. Kan di sini Y sama dengan Y. Y kurva biru dengan Y kurva merah nilainya sama kan? Berarti kalau gitu Y sama dengan Y berarti setengah X sama dengan ini. Sama Y. Terus diapain nih? Koretin ya. Kalau manualnya. Sama dengan X kuadrat dikali. Lalu diselesaikanlah. Boleh nggak langsung dibagi X saja? X kuadrat. Apa begini bisa? Kan itu kan?
Berarti apa? Seperempat. Kali 4. Kali 4 coba. Kali 4 kedua ruas jadi 1 sama dengan, oh sama aja ya. 4 kali 1 kurang X kuadrat. Sama aja sih. Selesaikan ya. Berarti 4 dikurang 4X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 4X kuadrat sama dengan 3. Jadi X kuadrat sama dengan 3 per 4. X sama dengan plus minus akar 3 per 4. Berapa itu? Plus minus setengah akar 3. Setengah akar 3 itu 0, berapa ya? 866 ya. 866 plus minus 8. Jadi ini nggak ada 1. Tapi integralnya kalau itu saja. Min setengah akar 3 hingga berapa yang ini? Hingga 0. Dx plus 0 hingga, ini kan setengah akar 3 ya. Terus ya, jadi ini pakai arsiran vertikal aja deh. Arsiran vertikal. Paham ya? Oke, kita sudahi materi kita untuk luas area ini. Kita akan coba lanjut lagi ke bagian berikutnya, itu volume berputar.